Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dini Anissa Nurbaiti Elsola, guru kelas di SD Negeri Selo Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat. Moral Teknologi School Program, guru senang, ortu tenang, siswa riang, masa depan gemilang. PJJ menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi guru dalam merancang pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat media interaktif menggunakan Microsoft Sway. Berikut ini merupakan contoh media pembelajaran kelas 5 memasuki tema 6 perpindahan kalor di sekitar kita dengan memanfaatkan Microsoft Sway. Nah, di dalam Microsoft Sway kita bisa menambahkan embed suara kita. Bisa juga kita kaitkan dengan Microsoft Form. Misalnya di sini saya membuat presensi online kepada siswa. Seperti ini. Kemudian kita masukkan tema, KD, tujuan pembelajaran. Kemudian apersepsi bisa kita tambahkan video. Videonya bisa mengambil dari YouTube atau kreasi sendiri seperti yang saya contohkan. Membuat sendiri. Bisa ditambahkan teks dari buku siswa. Kita sisipkan beberapa gambar. Kita login terlebih dahulu pada account Microsoft Office. Masukkan password. Klik sign in. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal Microsoft Office 365. Ada banyak aplikasi yang dapat kita manfaatkan dalam aplikasi ini. Nah, di bagian kiri ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Atau di bagian pojok kiri atas terdapat titik 9 untuk memunculkan aplikasi yang lainnya. Nah, di sini muncul beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Kali ini saya akan memfokuskan pada bagaimana cara membuat media interaktif menggunakan Microsoft Sway. Kita klik Sway. Apa itu Sway? Sway adalah salah satu aplikasi pada Microsoft Office 365 yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi, proyek, laporan, blog, dan lainnya yang dilakukan secara online. Di dalam Sway memberikan fasilitas yang cukup banyak. Kita telah disediakan beberapa template yang bisa kita manfaatkan, kita edit, dan kita gunakan sesuai kebutuhan. Misalnya saja di sini ada blog, DIY project, newsletter, dan masih banyak lagi template yang lainnya. Kemudian di bagian bawah berisi beberapa media Sway yang pernah kita buat dan bisa kita edit sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Langsung saja kita praktikkan bersama. Kita membuat Sway dari Sway yang kosong ya. Kita klik New Blank Sway. Kita tunggu beberapa saat. Nah, tampilannya seperti ini. Di bagian pojok kiri atas terdapat dua menu, yaitu Storyline dan Design. Storyline berisi alur yang akan kita buat, sedangkan Design akan membantu kita untuk mempercantik tampilan Sway. Nah, kemudian di bagian pojok kanan atas juga terdapat dua menu, Play dan Share. Play berfungsi untuk menonton hasil tayangan media Sway yang telah jadi. Sedangkan Share berfungsi untuk berbagi media. Langsung saja kita praktikkan
beri judul media yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat media untuk kelas 5 memasuki tema 6 yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, kita bisa mengatur tulisan ini kita tebalkan atau kita miringkan dengan cara kita blok, kemudian kita klik emphasize. Nah, secara otomatis tulisan kita akan menebal seperti ini. Atau kita ingin tulisan kita miring. Kita blok lagi, kemudian kita klik ascend. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk mempercantik tampilan, kita juga bisa menambahkan gambar pada background. Kita klik background. Lalu dari mana gambar kita peroleh? Ada berbagai cara. Bisa dari OneDrive, Flickr, Bing Image, Picit, YouTube, dan My Device. My Device ini yaitu dari file yang telah kita simpan di dalam komputer atau laptop kita. Di sini saya akan mencontohkan cara yang mengambil gambar dari My Device. Klik My Device. Nah, di sini saya sudah menyimpan cover tema 6. Klik Open. Kita tunggu beberapa saat hingga gambarnya muncul. Ya, seperti ini. Kita juga bisa mengatur fokus gambarnya. Kita klik focus point agar gambarnya ini tidak terpotong ya. Biasanya terpotong. Nah, kita klik the entire image is important agar bagian-bagian pentingnya itu tidak terpotong. Jika selesai, kita bisa menambahkan bagian lain dari sway ini. Nah, bagian-bagian dari sway biasanya disebut dengan card. Nah, apa saja yang bisa kita tambahkan di dalam sway ini? Sangat banyak. Ada heading. Heading itu menambahkan subjudul. Kemudian teks. Biasanya kata-kata ya, berupa kata-kata, tulisan. Bisa juga kita menambahkan media. Ada media gambar, image. Kemudian video, audio berupa suara, embed. Embed ini nanti akan dikaitkan dengan aplikasi lainnya atau upload dari laptop atau komputer kita. Di sini saya akan menambahkan heading 1. Di awal pembelajaran biasanya kita akan memulai dengan berdoa ya, sebagai rasa syukur. Kita tetap menyisipkan media pembelajaran kita ini dengan moral. Ya, sebagai rasa syukur. Nah, untuk mempermudah agar kita tidak mengetik terlalu lama, kita bisa menyiapkan sebuah layout berisi konsep pembuatan media yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita bisa lebih mudah, kita copy seperti ini, kemudian kita pastekan pada bagian sway. Nah, agar kita tidak terlalu lama mengetiknya. Selanjutnya, saya akan menambahkan suara. Nah, klik audio. Selanjutnya record atau merekam. Ditunggu hingga hitungan pertama. Nah, nih bisa kita mulai. Misalnya contohnya seperti ini. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai BDR hari ini, marilah kita berdoa bersama sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, berdoa selesai. Nah, contohnya seperti itu. Jika telah selesai, kita bisa klik kembali pada bagian tengah seperti ini. Lalu kita klik Add to Sway. Nah, biasanya loading ya. Kita tunggu beberapa saat. Bisa juga kita menunggunya sambil menambahkan bagian yang lain agar tidak terlalu lama. Misalnya kita menambahkan biasanya pada bagian awal itu kita menambahkan KD. Nah, KD-nya apa saja? Nah, kita kopikan. Caranya sama seperti tadi, copy. Kita pastekan seperti ini. Selanjutnya biasanya setelah KD kita tambahkan
tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari apa? Kita kopikan seperti ini. Kita pastekan. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan subjudul yang lain. Nah, heading, klik seperti ini. Biasanya di awal pembelajaran itu terdapat apersepsi ya. Nah, apersepsi. Di sini apersepsinya bisa membuat sendiri, misalnya merekam video. Atau di sini saya akan mencontohkan videonya, memanfaatkan video dari upload dari Bing Image saja ya. Misalnya di sini video. Nah, caranya bagaimana? Kita ketik saja kata kuncinya, misalnya tentang perpindahan kalor ini. Nah, ketik saja kata kunci, di enter. Kita tunggu. Nah, di sini ada berbagai macam video yang bisa kita pilih. Kita bisa memilihnya salah satu. Misalnya di sini, saya akan memilih yang video ini. Klik saja seperti ini. Kemudian klik add atau tambahkan ya. Ya. Nah, nanti akan muncul. Selanjutnya setelah apersepsi memasuki materi yang pertama, yaitu misalnya konveksi ya. Konveksi, diberi penjelasan sedikit tentang konveksi seperti ini. Ya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh menyisipkan beberapa gambar yang bertumpuk seperti pada contoh tampilan di awal tadi. Nah, kita klik stack seperti ini. Nah, gambarnya dari mana? Bisa langsung saja seperti contoh yang tadi, kita tuliskan kata kuncinya. Misalnya contoh konveksi itu merebus air. Nah, seperti ini. Merebus air. Yang gambar saja, misalnya ini ya. Klik add. Itu cara yang pertama. Atau ada juga cara yang kedua, kita geser beberapa gambar misalnya. Bisa, tidak hanya satu persatu, bisa 3 gambar sekaligus. Misalnya ini ya. 1, 2, 3. Nah, kita bisa langsung tarik atau di-drag saja menuju kotak yang dituju seperti ini. Ya, nah ada beberapa gambar langsung muncul, menyingkat waktu. Nah, kebetulan misalnya ada gambar yang tidak sesuai dan kita ingin menghapusnya. Kita klik gambar yang kita ingin hapus, misalnya yang ini. Nah, diklik saja bagian yang ingin dihapus. Kemudian kita klik gambar tong sampah. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika ingin memperbesar gambar? Caranya sama, kita klik kotak yang sebelah kirinya tong sampah, nanti gambarnya tampilannya lebih luas. Ya, seperti ini. Kemudian di akhir pembelajaran, biasanya guru akan mengevaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Nah, agar lebih menarik, guru dapat menambahkan sebuah kuis ya di akhir pembelajaran. Nah, kita bisa memberikan embed atau mengaitkannya dengan Microsoft Form. Nah, sebelumnya kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Kita masuk ke Microsoft Form. Kita telah membuat kuis yang berkaitan dengan materi Sway. Di sini saya telah menyiapkan kuis perpindahan panas. Kita klik. Nah, contoh tampilannya seperti ini. Sudah ada poinnya ya. Di sini 100 poin. Jangan lupa ada identitas dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita klik share. Nah, jangan lupa ini bagian yang penting. Kita atur send and collect responses-nya itu. Hati-hati di sini kita harus mengaturnya. Apakah anyone can respond? Jadi setiap orang dapat meresponnya.
atau only people in my organization. Jadi hanya orang-orang yang satu organisasi yang memiliki akun yang sama. Atau specific people, yaitu memilih orang-orang tertentu saja. Di sini karena saya ingin siswa saya ini semuanya bisa mengerjakan, jadi saya memilih anyone can respond. Selanjutnya, karena akan di-embedkan pada Sway, klik simbol embed seperti ini, lalu copy linknya. Kita masukkan ke Sway kembali, klik kanan, paste atau Ctrl V juga bisa, seperti ini. Ya, lalu kita ingin melihat bagaimana tampilan dari Sway yang telah kita buat, kita klik play saja pada bagian kanan ini. Nah, ternyata tampilannya seperti ini. Kalau dibuka oleh siswa ternyata atas bawah. Apakah bisa kita ubah tampilannya lebih menarik? Tentu saja bisa. Sangat mudah caranya. Kita kembali. Kita atur di bagian desain. Kita bisa mengatur tema dan style yang kita inginkan. Nah, klik style ada 3 bentuknya. Vertikal, yaitu tadi seperti contoh awal, atas bawah. Horizontal, itu ke kanan kiri, atau slide, seperti pada PowerPoint itu ya. Nah, di sini saya ingin memilih yang slide. Selain itu, kita juga bisa mengatur temanya. Di sini ada berbagai macam warna, atau di bagian bawah juga ada gambar. Nah, terutama untuk anak usia sekolah dasar, dibuat lebih menarik, biasanya ada gambar ya, di sini bisa kita pilih, dipanahkan ke kanan, masih banyak contoh-contoh gambar. Nah, di sini misalnya saya milih ini. Misalnya saya tidak suka ini, bisa memilih yang lain, tentu saja sangat bisa. Tinggal dipilih saja, misalnya ini. Nah, kita cek kembali bentuknya seperti apa, klik play. Ya, ternyata bentuknya seperti ini. Panah saja kanan. Oh ya, ini. Nah, ini tampilan embed suara tadi ya, audio kita. Nah, ini teksnya. KD, tujuan pembelajaran, apersepsi. Nah, ini video, nanti siswa tinggal klik saja. Kemudian, nah ini gambar tadi. Ini evaluasi Microsoft Form ya. Nah, lalu bagaimana cara membagikan linknya? Nah, ini kita kembali seperti ini, kita share. Nah, kita atur kembali, jangan lupa kita atur. Jika semua siswa bisa merespon, kita klik anyone with a link. Seperti ini. Dan jangan lupa kita juga mengatur apakah siswa hanya bisa melihat, view, atau bisa mengatur atau mengedit. Nah, di sini saya ingin yang siswa hanya melihat saja, jadi view. Kita copy link, bisa langsung kita share kepada siswa melalui WA web atau aplikasi yang lainnya. Selanjutnya, link ini bisa kita sederhanakan atau agar lebih mudah siswa membacanya. Bisa kita manfaatkan menggunakan gg.gg ya. Kita pastekan di sini alamatnya. Kemudian klik customize link. Misalnya di sini kelas 5 tema 6 perpindahan kalor. Nah, kita klik shorten URL. Kita tunggu. Nah, nih linknya sudah lebih ringkas ya. Nah, ini di copy langsung bisa kita bagikan kepada siswa. Bagaimana, sangat mudah bukan dalam membuat media interaktif? Ya, terima kasih.